Dan terjadi lagi, Gibran Rakabuming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali atau viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Rakabuming Raka kembali menaik sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah. Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan atau doa bersama untuk Gibran Rakabuming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis. Yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kali itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba-tiba dicium pipinya, Gibran Rakabuming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi, karena tahu aksi bapak-bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Rakabuming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP, sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sosok Gibran banting setir dari martabak ke kursi Republik Indonesia II. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Wali kota Surakarta itu memiliki karir yang terbilang kilat. Hanya 2 tahun menjadi wali kota, kini dia diusung menjadi cawapres 2024. Padahal di awal kemunculannya, dia lebih dikenal sebagai pengusaha dan enggan tertarik terjun ke dunia politik. Ia lahir di Solo 1 Oktober 1987. Ia anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Gibran Rakabuming Raka telah dikaruniai 2 anak, yakni Jan Etos Sri Narendra dan La Lembah Mana. Gibran Rakabuming Raka pernah mengenyam pendidikan di kota Solo dan melanjutkan ke Orchard Park Secondary School Singapura. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Search, Sydney, Australia. Selain dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, namanya masyhur di telinga masyarakat dengan latar belakang sebagai pebisnis di bidang kuliner. Gibran memulai usaha kuliner seperti catering, cili pari, martabak kota baru, warung kopi, hingga ceker ayam. Ia merintis usaha catering cili pari pada tahun 2010 dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Menurutnya, menjadi pengusaha catering dan membuka usaha martabak merupakan pilihan hidup. Ia juga menilai jika membuka usaha catering adalah peluang meraup untung, misalnya ketika ada event pernikahan. Usaha itu juga didukung dengan dirinya yang memiliki gedung pernikahan sendiri. Tak hanya bisnis, cili pari juga mulai berkembang.
Untuk bisnis markobar juga mengalami peningkatan. Bisnis martabak yang didirikan pada tahun 2015 ini memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Gibran otomatis keluar dari PDIP, padahal Puan belum bikin keputusan. Resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto berlawanan dengan partai politik pengusungnya PDIP. Sebab PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengikuti Pilpres 2024 nanti. Keputusan Gibran mendampingi Prabowo diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman ini, Gibran Rakabuming Raka tampak tak hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan Gibran dengan PDIP kini disorot setelah putra sulung Presiden Jokowi itu membelot. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Rudi mengatakan status kader PDIP yang memutuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski demikian, Rudi mengatakan jika telah mendeklarasi dan berbeda pandangan dengan ADART secara otomatis sudah keluar PDIP. Terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang diusung PDIP, Rudi mengaku tak mau berkomentar panjang. Ia pun menekankan jika saat ini DPC PDIP memfokuskan diri untuk kemenangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Rudi mengatakan tidak ambil pusing akan mengumumkan dan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres.
Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas II Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas II Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas II tersebut. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB 125M. Diisukan dampingi Prabowo, PDI justru tawari Gibran jadi TPN. Pasca putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, nama Gibran Rakabuming jadi sorotan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memenuhi syarat untuk ikut Pilpres 2024. Terlebih, wali kota Solo itu santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Partai Gerindra. Padahal, Gibran merupakan politikus asal PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski demikian, PDIP tetap berusaha menahan salah satu kader berbakatnya itu agar tidak direbut parpol lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan langsung turun tangan untuk bertemu Gibran. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas.com, Puan akan mengajak Gibran untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Ditanya soal isu kepindahan Gibran dari PDIP ke Partai Golkar, Puan enggan menanggapi hal tersebut. Ia beralasan kabar tersebut masih berupa isu. Dan terjadi lagi, Gibran Rakabuming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali, auto viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Rakabuming Raka kembali menaik sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah.
Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan atau doa bersama untuk Gibran Rakabuming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis, yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kala itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba-tiba dicium pipinya, Gibran Rakabuming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi, karena tahu aksi bapak-bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Rakabuming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP, sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sosok Gibran banting setir dari martabak ke kursi Republik Indonesia II. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Wali kota Surakarta itu memiliki karir yang terbilang kilat. Hanya 2 tahun menjadi wali kota, kini dia diusung menjadi cawapres 2024. Padahal di awal kemunculannya, dia lebih dikenal sebagai pengusaha dan enggan tertarik terjun ke dunia politik. Ia lahir di Solo 1 Oktober 1987. Ia anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Gibran Rakabuming Raka telah dikaruniai 2 anak, yakni Jan Etos, Sri Narendra, dan La Lembah Mana. Gibran Rakabuming Raka pernah mengenyam pendidikan di kota Solo dan melanjutkan ke Orchid Park Secondary School Singapura. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Search, Sydney, Australia. Selain dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, namanya masyhur di telinga masyarakat dengan latar belakang sebagai pebisnis di bidang kuliner. Gibran memulai usaha kuliner seperti catering, cili pari, martabak Kota Baru, warung kopi, hingga ceker ayam. Ia merintis usaha catering cili pari pada tahun 2010 dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Menurutnya, menjadi pengusaha catering dan membuka usaha martabak merupakan pilihan hidup. Ia juga menilai jika membuka usaha catering adalah peluang meraup untung, misalnya ketika ada event pernikahan. Usaha itu juga didukung dengan dirinya yang memiliki gedung pernikahan sendiri. Tak hanya bisnis, cili pari juga mulai berkembang. Untuk bisnis markobar juga mengalami peningkatan. Bisnis martabak yang didirikan pada tahun 2015 ini memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Gibran otomatis keluar dari PDIP, padahal Puan belum bikin keputusan. Resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto berlawanan dengan partai politik pengusungnya PDIP. Sebab PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengikuti Pilpres 2024 nanti.
Kepastian Gibran mendampingi Prabowo diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman ini, Gibran Rakabuming Raka tampak tak hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan Gibran dengan PDIP kini disorot setelah putra sulung Presiden Jokowi itu membelot. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Rudi mengatakan status kader PDIP yang memutuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski demikian, Rudi mengatakan jika telah mendeklarasi dan berbeda pandangan dengan ADART secara otomatis sudah keluar PDIP. Terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang diusung PDIP, Rudi mengaku tak mau berkomentar panjang. Ia pun menekankan jika saat ini DPC PDIP memfokuskan diri untuk kemenangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Rudi mengatakan tidak ambil pusing akan mengumumkan dan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia
berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui, Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas sedestara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB125M. Diisukan dampingi Prabowo, PDI justru tawari Gibran jadi TPN. Pasca putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, nama Gibran Rakabuming jadi sorotan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memenuhi syarat untuk ikut Pilpres 2024. Terlebih, wali kota Solo itu santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Partai Gerindra. Padahal, Gibran merupakan politikus asal PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski demikian, PDIP tetap berusaha menahan salah satu kader berbakatnya itu agar tidak direbut parpol lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan langsung turun tangan untuk bertemu Gibran. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas.com, Puan akan mengajak Gibran untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Ditanya soal isu kepindahan Gibran dari PDIP ke Partai Golkar, Puan enggan menanggapi hal tersebut. Ia beralasan kabar tersebut masih berupa isu. Dan terjadi lagi, Gibran Rakabuming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali, auto viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Rakabuming Raka kembali menaik sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah. Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan.
atau doa bersama untuk Gibran Rakabuming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis, yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kala itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba dicium pipinya, Gibran Rakabuming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi, karena tahu aksi bapak-bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Rakabuming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP, sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sosok Gibran banting setir dari martabak ke kursi Republik Indonesia II. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Wali kota Surakarta itu memiliki karir yang terbilang kilat. Hanya 2 tahun menjadi wali kota, kini dia diusung menjadi cawapres 2024. Padahal di awal kemunculannya, dia lebih dikenal sebagai pengusaha dan enggan tertarik terjun ke dunia politik. Ia lahir di Solo 1 Oktober 1987. Ia anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Gibran Rakabuming Raka telah dikaruniai 2 anak, yakni Jan Etos, Sri Narendra, dan La Lembah Mana. Gibran Rakabuming Raka pernah mengenyam pendidikan di kota Solo dan melanjutkan ke Orchid Park Secondary School Singapura. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Search, Sydney, Australia. Selain dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, namanya masyhur di telinga masyarakat dengan latar belakang sebagai pebisnis di bidang kuliner. Gibran memulai usaha kuliner seperti catering, cili pari, martabak Kota Baru, warung kopi, hingga ceker ayam. Ia merintis usaha catering cili pari pada tahun 2010 dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Menurutnya, menjadi pengusaha catering dan membuka usaha martabak merupakan pilihan hidup. Ia juga menilai jika membuka usaha catering adalah peluang meraup untung, misalnya ketika ada event pernikahan. Usaha itu juga didukung dengan dirinya yang memiliki gedung pernikahan sendiri. Tak hanya bisnis, cili pari juga mulai berkembang. Untuk bisnis markobar juga mengalami peningkatan. Bisnis martabak yang didirikan pada tahun 2015 ini memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Gibran otomatis keluar dari PDIP, padahal Puan belum bikin keputusan. Resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto berlawanan dengan partai politik pengusungnya PDIP. Sebab PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengikuti Pilpres 2024 nanti. Keputusan Gibran mendampingi Prabowo diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman ini, Gibran Rakabuming Raka tampak tak hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan Gibran dengan PDIP kini disorot setelah putra sulung Presiden Jokowi itu membelot. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Rudi mengatakan status kader PDIP yang memutuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski demikian, Rudi mengatakan jika telah mendeklarasi dan berbeda pandangan dengan ADART secara otomatis sudah keluar
keluar PDIP. Terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang diusung PDIP, Rudi mengaku tak mau berkomentar panjang. Ia pun menekankan jika saat ini DPC PDIP memfokuskan diri untuk kemenangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Rudi mengatakan tidak ambil pusing akan mengumumkan dan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui, Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan
rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas sedestara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB125M. Diisukan dampingi Prabowo, PDI justru tawari Gibran jadi TPN. Pasca putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, nama Gibran Rakabuming jadi sorotan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memenuhi syarat untuk ikut Pilpres 2024. Terlebih, Wali Kota Solo itu santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Partai Gerindra. Padahal, Gibran merupakan politikus asal PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski demikian, PDIP tetap berusaha menahan salah satu kader berbakatnya itu agar tidak direbut parpol lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan langsung turun tangan untuk bertemu Gibran. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas.com, Puan akan mengajak Gibran untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Ditanya soal isu kepindahan Gibran dari PDIP ke Partai Golkar, Puan enggan menanggapi hal tersebut. Ia beralasan kabar tersebut masih berupa isu. Dan terjadi lagi, Gibran Rakabuming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali, auto viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Rakabuming Raka kembali menaik sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah. Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan atau doa bersama untuk Gibran Rakabuming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis.
yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kala itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba dicium pipinya, Gibran Rakabuming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi. Karena tahu aksi bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Rakabuming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP, sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sosok Gibran banting setir dari martabak ke kursi Republik Indonesia II. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Wali kota Surakarta itu memiliki karir yang terbilang kilat. Hanya 2 tahun menjadi wali kota, kini dia diusung menjadi cawapres 2024. Padahal di awal kemunculannya, dia lebih dikenal sebagai pengusaha dan enggan tertarik terjun ke dunia politik. Ia lahir di Solo 1 Oktober 1987. Ia anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Gibran Rakabuming Raka telah dikaruniai 2 anak, yakni Jan Etos, Sri Narendra, dan La Lembah Mana. Gibran Rakabuming Raka pernah mengenyam pendidikan di kota Solo dan melanjutkan ke Orchard Park Secondary School Singapura. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Surrey, Sydney, Australia. Selain dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, namanya masyhur di telinga masyarakat dengan latar belakang sebagai pebisnis di bidang kuliner. Gibran memulai usaha kuliner seperti catering, cili pari, martabak kota baru, warung kopi, hingga ceker ayam. Ia merintis usaha catering cili pari pada tahun 2010 dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Menurutnya, menjadi pengusaha catering dan membuka usaha martabak merupakan pilihan hidup. Ia juga menilai jika membuka usaha catering adalah peluang meraup untung, misalnya ketika ada event pernikahan. Usaha itu juga didukung dengan dirinya yang memiliki gedung pernikahan sendiri. Tak hanya bisnis, cili pari juga mulai berkembang. Untuk bisnis markobar juga mengalami peningkatan. Bisnis martabak yang didirikan pada tahun 2015 ini memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Gibran otomatis keluar dari PDIP, padahal Puan belum bikin keputusan. Resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto berlawanan dengan partai politik pengusungnya PDIP. Sebab PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengikuti Pilpres 2024 nanti. Keputusan Gibran mendampingi Prabowo diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman ini, Gibran Rakabuming Raka tampak tak hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan Gibran dengan PDIP kini disorot setelah putra sulung Presiden Jokowi itu membelot. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Rudi mengatakan status kader PDIP yang memutuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski demikian, Rudi mengatakan jika telah mendeklarasi dan berbeda pandangan dengan ADART secara otomatis sudah keluar PDIP. Terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang diusung PDIP, Rudi mengaku tak mau berkomentar panjang. Ia pun menekankan jika saat ini DPC PDIP memfokuskan diri untuk kemenangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Rudi mengatakan tidak ambil pusing akan mengumumkan dan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Deklarasi dibatalkan. Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya,
Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui, Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran
Raka Buming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Desta Raka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB125N. Diisukan dampingi Prabowo, PDI justru tawari Gibran jadi TPN. Pasca putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, nama Gibran Raka Buming jadi sorotan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memenuhi syarat untuk ikut Pilpres 2024. Terlebih, Wali Kota Solo itu santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Partai Gerindra. Padahal, Gibran merupakan politikus asal PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski demikian, PDIP tetap berusaha menahan salah satu kader berbakatnya itu agar tidak direbut parpol lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan langsung turun tangan untuk bertemu Gibran. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas.com, Puan akan mengajak Gibran untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Ditanya soal isu kepindahan Gibran dari PDIP ke Partai Golkar, Puan enggan menanggapi hal tersebut. Ia beralasan kabar tersebut masih berupa isu. Dan terjadi lagi, Gibran Raka Buming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali, auto viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Raka Buming Raka kembali menaik sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah. Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan atau doa bersama untuk Gibran Raka Buming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis. Yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kali itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba-tiba dicium pipinya, Gibran Raka Buming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi, karena tahu aksi bapak-bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Raka Buming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP, sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri,
yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sosok Gibran banting setir dari martabak ke kursi Republik Indonesia II. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Wali kota Surakarta itu memiliki karir yang terbilang kilat. Hanya 2 tahun menjadi wali kota, kini dia diusung menjadi cawapres 2024. Padahal di awal kemunculannya, dia lebih dikenal sebagai pengusaha dan enggan tertarik terjun ke dunia politik. Ia lahir di Solo 1 Oktober 1987. Dia anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Gibran Rakabuming Raka telah dikaruniai 2 anak, yakni Jan Etos, Sri Narendra, dan La Lembah Mana. Gibran Rakabuming Raka pernah mengenyam pendidikan di kota Solo dan melanjutkan ke Orchid Park Secondary School Singapura. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Research, Sydney, Australia. Selain dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, namanya masyhur di telinga masyarakat dengan latar belakang sebagai pebisnis di bidang kuliner. Gibran memulai usaha kuliner seperti catering, cili pari, martabak kota baru, warung kopi, hingga ceker ayam. Ia merintis usaha catering cili pari pada tahun 2010 dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Menurutnya, menjadi pengusaha catering dan membuka usaha martabak merupakan pilihan hidup. Ia juga menilai jika membuka usaha catering adalah peluang meraup untung, misalnya ketika ada event pernikahan. Usaha itu juga didukung dengan dirinya yang memiliki gedung pernikahan sendiri. Tak hanya bisnis, cili pari juga mulai berkembang. Untuk bisnis markobar juga mengalami peningkatan. Bisnis martabak yang didirikan pada tahun 2015 ini memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Gibran otomatis keluar dari PDIP, padahal Puan belum bikin keputusan. Resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa-pres mendampingi Prabowo Subianto berlawanan dengan partai politik pengusungnya PDIP. Sebab PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengikuti Pilpres 2024 nanti. Keputusan Gibran mendampingi Prabowo diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman ini, Gibran Rakabuming Raka tampak tak hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan Gibran dengan PDIP kini disorot setelah putra sulung Presiden Jokowi itu membelot. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Rudi mengatakan status kader PDIP yang memutuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski demikian, Rudi mengatakan jika telah mendeklarasi dan berbeda pandangan dengan ADART secara otomatis sudah keluar PDIP. Terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang diusung PDIP, Rudi mengaku tak mau berkomentar panjang. Ia pun menekankan jika saat ini DPC PDIP memfokuskan diri untuk kemenangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Rudi mengatakan tidak ambil pusing akan mengumumkan dan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan,
Pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui, Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza,
Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB125M. Diisukan dampingi Prabowo, PDI justru tawari Gibran jadi TPN. Pasca putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, nama Gibran Rakabuming jadi sorotan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memenuhi syarat untuk ikut Pilpres 2024. Terlebih, Wali Kota Solo itu santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Partai Gerindra. Padahal, Gibran merupakan politikus asal PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski demikian, PDIP tetap berusaha menahan salah satu kader berbakatnya itu agar tidak direbut parpol lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan langsung turun tangan untuk bertemu Gibran. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas.com, Puan akan mengajak Gibran untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Ditanya soal isu kepindahan Gibran dari PDIP ke Partai Golkar, Puan enggan menanggapi hal tersebut. Ia beralasan kabar tersebut masih berupa isu. Dan terjadi lagi, Gibran Rakabuming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali, auto viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah. Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan atau doa bersama untuk Gibran Rakabuming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis. Yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kala itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba-tiba dicium pipinya, Gibran Rakabuming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi, karena tahu aksi bapak-bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Rakabuming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP, sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sosok Gibran banting setir dari martabak ke kursi Republik Indonesia II. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Wali kota Surakarta itu memiliki karir yang terbilang kilat. Hanya 2 tahun menjadi wali kota, kini dia diusung menjadi cawapres 2024. Padahal di awal kemunculannya, dia lebih dikenal sebagai pengusaha dan enggan tertarik terjun ke dunia politik. Ia lahir di Solo 1 Oktober 1987. Ia anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Gibran Rakabuming Raka telah dikaruniai 2 anak, yakni Jan Etos
Sri Narendra, dan La Lembah Mana. Gibran Rakabuming Raka pernah mengenyam pendidikan di kota Solo dan melanjutkan ke Orchid Park Secondary School Singapura. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Research, Sydney, Australia. Selain dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, namanya masyhur di telinga masyarakat dengan latar belakang sebagai pebisnis di bidang kuliner. Gibran memulai usaha kuliner seperti catering, cili pari, martabak kota baru, warung kopi, hingga ceker ayam. Ia merintis usaha catering cili pari pada tahun 2010 dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Menurutnya, menjadi pengusaha catering dan membuka usaha martabak merupakan pilihan hidup. Ia juga menilai jika membuka usaha catering adalah peluang meraup untung, misalnya ketika ada event pernikahan. Usaha itu juga didukung dengan dirinya yang memiliki gedung pernikahan sendiri. Tak hanya bisnis, cili pari juga mulai berkembang. Untuk bisnis markobar juga mengalami peningkatan. Bisnis martabak yang didirikan pada tahun 2015 ini memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Gibran otomatis keluar dari PDIP, padahal Puan belum bikin keputusan. Resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto berlawanan dengan partai politik pengusungnya PDIP. Sebab PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengikuti Pilpres 2024 nanti. Keputusan Gibran mendampingi Prabowo diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman ini, Gibran Rakabuming Raka tampak tak hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan Gibran dengan PDIP kini disorot setelah putra sulung Presiden Jokowi itu membelot. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Rudi mengatakan status kader PDIP yang memutuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski demikian, Rudi mengatakan jika telah mendeklarasi dan berbeda pandangan dengan ADART secara otomatis sudah keluar PDIP. Terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang diusung PDIP, Rudi mengaku tak mau berkomentar panjang. Ia pun menekankan jika saat ini DPC PDIP memfokuskan diri untuk kemenangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Rudi mengatakan tidak ambil pusing akan mengumumkan dan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo
Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui, Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas destara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB 125M. Diisukan dampingi Prabowo, PDI justru tawari Gibran jadi TPN. Pasca putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, nama Gibran Rakabuming jadi sorotan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memenuhi syarat untuk ikut Pilpres 2024. Terlebih, wali kota Solo itu santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Partai Gerindra. Padahal, Gibran merupakan politikus asal PDIP yang sudah
mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski demikian, PDIP tetap berusaha menahan salah satu kader berbakatnya itu agar tidak direbut parpol lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan langsung turun tangan untuk bertemu Gibran. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas.com, Puan akan mengajak Gibran untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Ditanya soal isu kepindahan Gibran dari PDIP ke Partai Golkar, Puan enggan menanggapi hal tersebut. Ia beralasan kabar tersebut masih berupa isu. Dan terjadi lagi, Gibran Rakabuming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali, auto viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Rakabuming Raka kembali menaik sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah. Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan atau doa bersama untuk Gibran Rakabuming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis, yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kala itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba-tiba dicium pipinya, Gibran Rakabuming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi, karena tahu aksi bapak-bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Rakabuming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP, sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sosok Gibran banting setir dari martabak ke kursi Republik Indonesia II. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Wali kota Surakarta itu memiliki karir yang terbilang kilat. Hanya 2 tahun menjadi wali kota, kini dia diusung menjadi cawapres 2024. Padahal di awal kemunculannya, dia lebih dikenal sebagai pengusaha dan enggan tertarik terjun ke dunia politik. Ia lahir di Solo 1 Oktober 1987. Ia anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Gibran Rakabuming Raka telah dikaruniai 2 anak, yakni Jan Etos, Sri Narendra, dan La Lembah Mana. Gibran Rakabuming Raka pernah mengenyam pendidikan di kota Solo dan melanjutkan ke Orchid Park Secondary School Singapura. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Search, Sydney, Australia. Selain dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, namanya masyhur di telinga masyarakat dengan latar belakang sebagai pebisnis di bidang kuliner. Gibran memulai usaha kuliner seperti catering cili pari,
martabak kota baru, warung kopi, hingga ceker ayam. Ia merintis usaha catering cili pari pada tahun 2010 dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Menurutnya, menjadi pengusaha catering dan membuka usaha martabak merupakan pilihan hidup. Ia juga menilai jika membuka usaha catering adalah peluang meraup untung, misalnya ketika ada event pernikahan. Usaha itu juga didukung dengan dirinya yang memiliki gedung pernikahan sendiri. Tak hanya bisnis, cili pari juga mulai berkembang. Untuk bisnis markobar juga mengalami peningkatan. Bisnis martabak yang didirikan pada tahun 2015 ini memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Gibran otomatis keluar dari PDIP, padahal Puan belum bikin keputusan. Resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto berlawanan dengan partai politik pengusungnya PDIP. Sebab PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengikuti Pilpres 2024 nanti. Keputusan Gibran mendampingi Prabowo diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman ini, Gibran Rakabuming Raka tampak tak hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan Gibran dengan PDIP kini disorot setelah putra sulung Presiden Jokowi itu membelot. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Rudi mengatakan status kader PDIP yang memutuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski demikian, Rudi mengatakan jika telah mendeklarasi dan berbeda pandangan dengan ADART secara otomatis sudah keluar PDIP. Terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang diusung PDIP, Rudi mengaku tak mau berkomentar panjang. Ia pun menekankan jika saat ini DPC PDIP memfokuskan diri untuk kemenangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Rudi mengatakan tidak ambil pusing akan mengumumkan dan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres.
Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas sedestara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB125M. Diisukan dampingi Prabowo, PDI justru tawari Gibran jadi TPN. Pasca putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, nama Gibran Rakabuming jadi sorotan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memenuhi syarat untuk ikut Pilpres 2024. Terlebih, wali kota Solo itu santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Partai Gerindra. Padahal, Gibran merupakan politikus asal PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski demikian, PDIP tetap berusaha menahan salah satu kader berbakatnya itu agar tidak direbut parpol lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan langsung turun tangan untuk bertemu Gibran. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas.com, Puan akan mengajak Gibran untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Ditanya soal isu kepindahan Gibran dari PDIP ke Partai Golkar, Puan enggan menanggapi hal tersebut. Ia beralasan kabar tersebut masih berupa isu. Dan terjadi lagi, Gibran Rakabuming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali, auto viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Rakabuming Raka kembali menaik sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah.
Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan atau doa bersama untuk Gibran Rakabuming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis, yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kala itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba dicium pipinya, Gibran Rakabuming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi, karena tahu aksi bapak-bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Rakabuming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP, sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sosok Gibran banting setir dari martabak ke kursi Republik Indonesia II. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Wali kota Surakarta itu memiliki karir yang terbilang kilat. Hanya 2 tahun menjadi wali kota, kini dia diusung menjadi cawapres 2024. Padahal di awal kemunculannya, dia lebih dikenal sebagai pengusaha dan enggan tertarik terjun ke dunia politik. Ia lahir di Solo 1 Oktober 1987. Ia anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Gibran Rakabuming Raka telah dikaruniai 2 anak, yakni Jan Etos, Sri Narendra, dan La Lembah Mana. Gibran Rakabuming Raka pernah mengenyam pendidikan di kota Solo dan melanjutkan ke Orchid Park Secondary School Singapura. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Search, Sydney, Australia. Selain dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, namanya masyhur di telinga masyarakat dengan latar belakang sebagai pebisnis di bidang kuliner. Gibran memulai usaha kuliner seperti catering, cili pari, martabak kota baru, warung kopi, hingga ceker ayam. Ia merintis usaha catering cili pari pada tahun 2010 dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Menurutnya, menjadi pengusaha catering dan membuka usaha martabak merupakan pilihan hidup. Ia juga menilai jika membuka usaha catering adalah peluang meraup untung, misalnya ketika ada event pernikahan. Usaha itu juga didukung dengan dirinya yang memiliki gedung pernikahan sendiri. Tak hanya bisnis, cili pari juga mulai berkembang. Untuk bisnis markobar juga mengalami peningkatan. Bisnis martabak yang didirikan pada tahun 2015 ini memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Gibran otomatis keluar dari PDIP, padahal Puan belum bikin keputusan. Resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto berlawanan dengan partai politik pengusungnya PDIP. Sebab PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengikuti Pilpres 2024 nanti.
Kepastian Gibran mendampingi Prabowo diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman ini, Gibran Rakabuming Raka tampak tak hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan Gibran dengan PDIP kini disorot setelah putra sulung Presiden Jokowi itu membelot. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Rudi mengatakan status kader PDIP yang memutuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Meski demikian, Rudi mengatakan jika telah mendeklarasi dan berbeda pandangan dengan ADART secara otomatis sudah keluar PDIP. Terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang diusung PDIP, Rudi mengaku tak mau berkomentar panjang. Ia pun menekankan jika saat ini DPC PDIP memfokuskan diri untuk kemenangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Rudi mengatakan tidak ambil pusing akan mengumumkan dan deklarasi untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia
berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui, Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB125M. Diisukan dampingi Prabowo, PDI justru tawari Gibran jadi TPN. Pasca putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, nama Gibran Rakabuming jadi sorotan publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memenuhi syarat untuk ikut Pilpres 2024. Terlebih, Wali Kota Solo itu santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Partai Gerindra. Padahal, Gibran merupakan politikus asal PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski demikian, PDIP tetap berusaha menahan salah satu kader berbakatnya itu agar tidak direbut parpol lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan langsung turun tangan untuk bertemu Gibran. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persoalan Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas.com, Puan akan mengajak Gibran untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Ditanya soal isu kepindahan Gibran dari PDIP ke Partai Golkar, Puan enggan menanggapi hal tersebut. Ia beralasan kabar tersebut masih berupa isu. Dan terjadi lagi, Gibran Rakabuming dicium pipinya oleh bapak-bapak berkumis di Boyolali, auto viral. Karismanya menarik bapak-bapak. Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan. Pasalnya, suami Selvi Ananda itu kini sudah resmi mengumumkan soal pencalonan jadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Sontak saja, Gibran tengah gencar-gencarnya melakukan safari politik ke berbagai daerah. Terbaru sempat viral momen mengejutkan tak kalah Gibran bersafari politik yang diunggah Instagram Solo Info yang diunggah Sabtu 28 Oktober 2023. Di mana pada saat itu Gibran diketahui mengunjungi komunitas seni di Dukun Salam Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, warga relawan komunitas seni di desa itu tampak menggelar acara kunderan
atau doa bersama untuk Gibran Rakabuming agar diberikan kelancaran dan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga sempat memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol puncak acara. Namun setelahnya bapak-bapak berkumis di samping Gibran terlihat menyalami sembari mencium pipi sebelah kanan putra Presiden Jokowi itu. Sontak saja momen tersebut langsung menarik atensi, ditambah lagi Gibran lagi-lagi malah berekspresi datar layaknya tak terkejut. Alhasil momen tersebut mengingatkan ke masa lalu, di mana Gibran juga pernah mengalami hal serupa, yakni dicium oleh bapak-bapak berkumis. Yakni tak kalah menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2022. Momen tersebut bahkan sempat viral dan langsung jadi perbincangan di mana-mana. Meski kali itu ia mengaku sempat trauma lantaran tiba dicium pipinya, Gibran Rakabuming tak mempermasalahkan dan tetap santai menanggapi, karena tahu aksi bapak-bapak berkumis itu tidak ada maksud buruk. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran